Welcome back to my YouTube channel, Back with me. Saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia kisah misteri dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI. Singkatan lainnya sering disebut Gestapo, Gerakan September 30, dan Gestok, Gerakan 1 Oktober. G30S PKI adalah peristiwa yang terjadi selewat malam hari Kamis, tanggal 30 September sampai esok harinya, hari Jumat, tanggal 1 Oktober tahun 1965. Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa memimpin pasukan yang dianggap royal terhadap PKI, Partai Komunis Indonesia. Di malam itu para tentara PKI melakukan kudeta dengan menculik 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. Ratusan tentara PKI dipecah menjadi 7 regu dan naik ke truk militer serta bus-bus dinas. Masing-masing regu memiliki tugas untuk menjemput satu nama jenderal untuk dibawa ke kawasan Lubang Buaya. 7 perwira tinggi yang menjadi incaran mereka adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, dan Brigjen TNI Sitoyo Siswo Miharjo. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan. Nasution selamat karena berhasil melarikan diri, meloncat tembok belakang rumah, dan bersembunyi di kedutaan besar Irak. Namun sebaliknya, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution terbunuh. Lalu sebagai gantinya, ajudan Nasution yang bernama Pierre Andreas Tandean ditangkap para tentara PKI untuk dibawa ke kawasan Lubang Buaya. Tentara PKI itu terus menembak hingga peluru menyasar ke Ade Irma Suryani. Sebelum meninggal, Ade Irma Suryani sempat dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSPAD di Jakarta. Namun nyawanya tidak tertolong. Dia meninggal pada tanggal 6 Oktober tahun 1965 atau 6 hari setelah penembakan. Sedangkan ajudannya Nasution yang bernama Tandean dibawa ke kawasan Lubang Buaya bersama 6 perwira tinggi lainnya. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal atau perwira tinggi ke kawasan Lubang Buaya. Namun ada beberapa tentara PKI yang memutuskan untuk membunuh para jenderal dan perwira tinggi tersebut. 3 dari 7 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya lalu dibawa ke kawasan Lubang Buaya. 3 perwira tinggi yang dibunuh di kediamannya adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, dan Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono. Sedangkan yang lainnya diculik dan dibawa ke kawasan Lubang Buaya untuk disiksa dan dibunuh. Lalu jenazahnya dibuang ke dalam lubang sedalam 12 meter yang disebut Lubang Buaya.
Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Cepat bereskan. Bapak, kenapa? Cepat, anakku, jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo, Ardia, pegangin adik. Adik. Via. Keluar! Adik kena. Cepat, pergi. Om Piet. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti! Jangan bergerak! Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang nanti saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak. Sekarang. Kalau begitu, sebentar. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Ya Allah. Jangan, Wit! Garungnya banyak. Waktu terbatas, Jenderal. Tiarap! Nani, awas! Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia?
Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Laksanakan, segera. Siap, laksanakan. Kamu Yanto ya? Siap, Pak. Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, Loh, kok telepon saya diputus? Mas. Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Panggil Presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu? Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Jalan, Jenderal. Masuk. Masuk, Bu. Masuk. Pasukan, naik semua. Alfred dan Victor kena, Nyonya. Segera turun, Jenderal. Tegas, atau saya ledakan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal.
tangan, Jenderal. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Empat orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Kita tidak punya banyak waktu. Baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Nih. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Tidak mau. Ini baik. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Bukan main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan Bung Ami secara sendiri. Masih tutup mulut. Tekan. 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 Ayo tekan. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Masih terus bungkam. 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 Ayo. Terus bungkam. Bicara.
injek sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya pemahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tinggal! Bunuh! Bunuh! Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan teken surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan! Sekarang Arit akan bicara. Arit ini arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. Nih! Dia! Hubungi Senko 1. Tiga hari kemudian, jenazah-jenazah tersebut berhasil ditemukan oleh pasukan Kostrad di bawah pimpinan Soeharto dan kemudian memberantas para pelaku. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, ketujuh jenazah dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal itu juga mereka dicetuskan sebagai pahlawan revolusi dengan monumen kesaktian Pancasila oleh Presiden Soekarno.
atas seluruh jasa yang telah mereka berikan kepada bangsa Indonesia. Lubang Buaya adalah sebuah tempat di kawasan Pondok Gede, Jakarta, yang menjadi tempat pembuangan para korban. Lubang Buaya juga tempat pusat pelatihan para tentara PKI saat itu. Dan sekarang tempat itu berdiri lapangan peringatan Lubang Buaya yang berisi Monumen Pancasila, sebuah museum diorama, sumur tempat para korban dibuang, serta sebuah ruangan berisi relik. Sumur Lubang Buaya ini terletak di Kelurahan Lubang Buaya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Nama Lubang Buaya sendiri berasal dari sebuah legenda yang mengatakan bahwa ada buaya putih di sungai yang terletak di kawasan Pondok Gede tersebut. Selain itu juga terdapat sebuah rumah yang di dalamnya ketujuh pahlawan revolusi yang disiksa dan dibunuh. Dan juga terdapat mobil-mobil yang digunakan para tentara PKI saat itu. Seperti yang kita ketahui, kudeta adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal. Secara singkat, kudeta bisa disebut perebutan kekuasaan secara paksa. Peristiwa G30 SPKI adalah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia. Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak ada kelas sosial, uang, dan negara. Semua sama rata. Dan berikut ini adalah kisah awal terciptanya komunisme. Kita jernihkan dulu beberapa terminologi yang kerap dicampur adukan dan membuat kebingungan. Terminologi seperti sosialisme, marxisme, leninisme, komunisme, dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Jika kita urutkan sesuai linier garis waktu dari 5 terminologi ini, yang pertama muncul adalah sosialisme. Menurut pemikiran filosofi, sosiologi, dan ahli ekonomi abad ke-19 yang bernama Karl Marx, sosialisme adalah gagasan kuno tentang kepemilikan bersama. Gagasan ini berkeyakinan dunia akan lebih baik jika tidak ada kepemilikan pribadi. Kekayaan dunia milik semua orang. Konflik masyarakat terjadi karena didasarkan atas kepentingan mengejar keuntungan pribadi. Gagasan ini sudah muncul sejak zaman Yunani kuno. Gagasan sosialisme inilah yang menjadi dasar Karl Marx menelurkan teori yang meramalkan akan runtuhnya kapitalisme diakibatkan pertentangan kelas. Kapitalisme secara sederhana dimengerti sebagai sistem ekonomi yang dikendalikan perseseorangan demi mengejar keuntungan pribadi.
Sistem kapitalisme inilah yang muncul dan mencuat di zaman Karl Marx. Dalam wujud revolusi industri, mesin-mesin ditemukan, alat produksi dikuasai oleh pemilik modal, dan rakyat bekerja kepada pemilik modal sebagai buruh. Realita sosial era revolusi industri inilah dipotret Marx dalam teori kelasnya. Dia membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu kelas pemilik modal dan alat produksi yang dia sebut bourgeois, kelas pekerja yang dia sebut proletar. Karl Marx menulis gagasannya ke dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu Das Kapital. Marx berpendapat pertentangan kelas adalah sumber masalah hidup. Kapitalisme atau pertentangan antara bourgeois dengan proletar yang semakin kuat diramal oleh Marx akan mendorong terjadinya revolusi. Dan Marx sangat yakin kaum proletar yang akan memenangkan revolusi tersebut. Marx meramalkan kelas proletar akan menghapus kelas di masyarakat. Tidak ada kepemilikan individual. Semua dibagi sama rata untuk dunia yang lebih baik dan sejahtera. Ajaran Marx tentang teori kelas dan kehancuran kapitalisme inilah yang disebut Marxisme. Marxisme tidak sama dengan komunisme. Komunisme adalah gerakan dan kekuatan politik yang dibentuk oleh Vladimir Ilyich Ulyanov yang dikenal dengan panggilan Lenin atau Vladimir Lenin yang menggerakkan revolusi Oktober tahun 1917. Revolusi Oktober 1917 yang dikenal juga sebagai Revolusi Bolshevik terjadi pada tanggal 25 Oktober tahun 1917. Gerakan partai politik komunis yang dipimpin oleh Lenin merebut kekuasaan dan membentuk negara sosial yang pertama di dunia, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet adalah negara sosial pertama di dunia yang dipimpin oleh Lenin. Lambang palu dan arit muncul di era Revolusi Oktober. Palu dan arit melambangkan bersatunya kaum buruh dan tani melawan kaum pemilik modal. Lenin memodifikasi ajaran Marx. Dia tidak sabar revolusi muncul secara natural dan menghancurkan kapitalisme. Dia mengintervensinya dengan gerakan politik. Jadi kesimpulannya, komunisme adalah gabungan antara Marxisme dan Leninisme. Di bawah Lenin, komunisme menjadi gerakan politik dan ideologi internasional. Kemenangan komunisme di Rusia mendorong revolusi komunisme di negara lain. Mao Zedong di Cina memimpin Partai Komunis di Cina dan mendirikan Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober tahun 1949. Tiongkok merupakan negara sosial kedua di dunia. Gerakan komunisme naik daun dengan kisah suksesnya Uni Soviet dan Tiongkok. Di Indonesia, gerakan komunis diwadahi oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Pendiri PKI adalah Heng Sneviet. PKI dibentuk oleh Heng Sneviet pada tanggal 23 Mei tahun 1914. Pada bulan Mei tahun 1914, di Semarang berdiri ISDV, organisasi politik bentukan revolusioner Indonesia dan Belanda yang bertujuan menyebarkan Marxisme di kalangan kaum buruh dan rakyat Indonesia. ISDV ini memperkenalkan ide-ide Marxisme untuk mengedukasikan orang-orang Indonesia mencari cara untuk menentang kekuasaan kolonial.
ISDV inilah yang kemudian pada tanggal 23 Mei tahun 1920 melebur diri menjadi PKI. Jika di Eropa komunisme adalah perjuangan para buruh kasar melawan tuan-tuannya, di Indonesia komunisme diperjuangkan oleh buruh-buruh tani untuk menumbangkan kolonialisme Belanda. Pengaruh PKI meluas di Indonesia. Sayap-sayap PKI terdiri dari kalangan mahasiswa yang disebut CGMI atau Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, kalangan pemuda yang disebut Pemuda Rakyat, kalangan perempuan yang disebut Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia, kalangan buruh yang disebut SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan kalangan petani yang disebut BTI atau Barisan Tani Indonesia. PKI telah banyak melakukan pemberontakan dan pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965, lalu dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Partai itu hancur setelah pemberontakan terbesarnya, yaitu Gerakan 30 September. Pada tahun 1984, film dokudrama propaganda tentang G30 SPKI yang berjudul Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI dirilis. Film ini diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara dan telah menelan biaya sekitar 800 juta rupiah. Di era Presiden Soeharto, film tersebut menjadi film tontonan wajib untuk anak sekolah yang selalu ditayangkan di TVRI setiap tanggal 30 September malam hari. Namun setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, film tersebut berhenti ditayangkan oleh TVRI. Pada era pemerintahan Presiden Soeharto, G30 SPKI selalu diperingati setiap tanggal 30 September. Selain itu, tanggal 1 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk memperingati jasa ketujuh pahlawan revolusi yang telah gugur dalam peristiwa tersebut. Berikan komentar kalian tentang kisah ini di kolom komentar di bawah. Jangan lupa padamkan tulisan merah yang bertuliskan subscribe di bawah. Saya Ogi Junanda dan saya akan kembali dengan kisah-kisah menarik berikutnya.